Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat malam pemirsa. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela kesibukan Anda bersama saya Tubagus Afendi. Selama 10 menit ke depan, saya dan rekan-rekan saya dari Reporter Kelompok 3 akan menemani Anda dalam balutan berita yang aktual dan terpercaya. Dan kami akan membahas mengenai inflasi serta contoh dan dampak terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kami akan terhubung dengan para reporter yang sedang bertugas di rumah. Halo, selamat malam rekan Nufus. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Baik, rekan TB, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Berbicara tentang inflasi, sekilas yang terpikir adalah soal kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi sendiri adalah soal kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya uang kertas yang beredar pada masyarakat sehingga menyebabkan harga barang naik. Dalam buku Ekonomi Moneter Indonesia, inflasi sendiri itu mengacu pada peningkatan harga-harga barang pada suatu perekonomian yang terjadi secara terus-menerus. Terima kasih, kembali ke rekan TB. Baik, rekan Nufus, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh reporter kami yang sedang bertugas di rumah mengenai sederet informasi tentang inflasi yang ada di Indonesia. Baik, silakan. Baik rekan-rekan, di sini saya akan memaparkan tentang contoh dari inflasi yang ada di Indonesia. Misalnya yaitu kenaikan harga minyak goreng yang terjadi baru-baru ini. Hal tersebut menyebabkan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan barang dan jasa lainnya. Contoh kayak dari inflasi yaitu misalnya ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM, jauh sebelum kebijakan tersebut dilakukan, para produsen sudah menimbun bahan bakar tersebut. Hal itu menyebabkan kelangkaan yang diikuti dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Rekan-rekan, di sini saya akan memaparkan tentang penyebab inflasi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Secara umum, penyebab inflasi akibat dari kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini terjadi pada negara-negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Sementara, penyebab kenaikan inflasi ada 2. Yang pertama, demand pull inflation. Yang kedua, cost push inflation. Demand pull inflation adalah situasi yang terjadi ketika permintaan akan suatu barang atau jasa itu tinggi, sementara pasokan yang kita punya terbatas. Pada cost push inflation, penawaran akan mengalami penurunan sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi barang tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Vita. Setiap tahun kondisi moneter nasional semakin parah, tingkat inflasi semakin meroket. Terjadilah hiperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi pada 1961, bisa di kisaran 100% atau lebih. Puncaknya terjadi pada tahun 1965, di mana tingkat inflasi saat itu menembus angka 592%. Contohnya pada negara Zimbabwe, tercatat sebagai negara dengan inflasi yang tertinggi pada 244% pada Desember 2022. Diurutkan berikutnya ada Venezuela dengan inflasi 156% pada Oktober 2022. Lebanon 142% pada Desember 2022. Suriah 139% pada Agustus 2022. Selanjutnya ada Sudan 103% pada Oktober 2022. Terima kasih. Jenis-jenis inflasi berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan. Nah, inflasi di Indonesia terbagi menjadi 3 inflasi berdasarkan tingkatnya,
inflasi berdasarkan tempat asalnya dan inflasi berdasarkan sebabnya. Inflasi berdasarkan tingkatnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, angkanya di bawah 10% setahun. Dan yang kedua inflasi sedang, angkanya di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Nah, dan yang ketiga inflasi berat. Kenapa dikatakan inflasi berat? Karena angkanya di antara 30% sampai 100% ke atas dalam setahun ya. Terus yang keempat hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali. Nah, ini angkanya di atas 100% dalam setahun. Dan yang kedua inflasi berdasarkan tempat asalnya. Nah, di sini inflasi berdasarkan tempat asalnya ada yang inflasi berdasarkan dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri, atau kita bisa sering disebut domestic inflation dan imported inflation. Nah, untuk inflasi dalam negeri tersendiri yaitu berasal dari dalam negeri, timbul karena terjadinya deposit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Itu sering terjadi di Indonesia ya. Nah, untuk inflasi dari luar negeri atau imported inflation, nah inflasi yang lahirnya dari luar negeri atau biasanya disebabkan akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang dari luar negeri atau biasanya terjadi kenaikan tarif impor barang tersebut. Nah, untuk yang ketiga inflasi berdasarkan sebabnya. Inflasi berdasarkan sebabnya bisa dibedakan menjadi demand inflation atau cost inflation. Nah, untuk demand inflation itu inflasi yang terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang atau jasa ya. Biasanya itu terjadi dari musim-musim tertentu sih. Nah, untuk cost inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Nah, biasanya terjadi perselisihan biaya produksi atau kenaikan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, saya dari kelompok 3 ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan dampak inflasi. Dampak positif dari inflasi bagi pengusaha akan meraup keuntungan yang sangat besar sehingga memiliki pendapatan tinggi daripada golongan masyarakat lain. Selain itu, produksi barang atau menjadi atau lebih produktif di bidang dibanding produksi periode sebelumnya. Inflasi juga memberikan eskalasi perekonomian yang lebih baik. Dalam hal ini yang dialami oleh suatu negara haruslah tergolong ringan. Dampak negatif dari inflasi, adapun terkait dampak inflasi biasanya diserahkan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang beli mereka atau turun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari dampak inflasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah inflasi bisa hilang? Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Usaha yang dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan inflasi adalah melalui kebijakan moneter, fiskal, dan moneter. Lalu, bagaimana cara mengurangi inflasi? Setidaknya
Setidaknya terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menambah hasil produksi. Yang kedua, mempermudah masuknya barang impor. Ketiga, menstabilkan pendapatan masyarakat. Keempat, menetapkan harga maksimum. Kelima, pengawasan distribusi barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang dirugikan akibat inflasi. Inflasi sangat merugikan mereka yang berpenghasilan tetap, terutama para pensiunan, pekerja kasar, sektor informal, dan pekerja tidak tetap. Angka kemiskinan tertentu akan naik. Kelompok yang dirugikan lainnya adalah mereka yang memberi pinjaman, terutama para penabung di bank. Selain itu, inflasi juga berpengaruh dan merugikan bagi konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Tetapi biaya pengeluaran atau belanjaan membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai inflasi yang ada di Indonesia. Saya Tubagus Afendi dan segenap kru dari kelompok 3 pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.